Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 18 Februari 2026 dengan judul Cahaya Baru di Tempat Kudus bagian kelima. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-23 hingga ayat 24. Demikian firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Mari kita ikuti penjelasannya. Mengingat pentingnya ajaran Daniel 8 ayat 14 tentang pemulihan tempat kudus di akhir 2300 hari bagi penganut ajaran Advent pintu tertutup, maka tidaklah mengherankan bahwa kita menemukan lebih dari sekedar Hiram Edson, O.R.L. Crozier, dan F.B. Hahn yang peduli dengan identitas tempat kudus dan pemulihan serta apa yang terjadi pada penggenapan nubuatan 2300 hari. Terbitan dari para pelajar lain mengenai topik ini termasuk Emily C. Clemons yang menyunting sebuah terbitan berkala secara grafis pada pertengahan tahun 1845 dengan judul Pengharapan di Balik Tabir, dan G.W. Pivey yang mengajarkan pada April 1845 bahwa Kristus telah menutup pekerjaan yang dilebangkan oleh pelayanan harian sebelum hari ke-10 bulan ke-7, dan pada hari itu ia masuk ke bilik yang maha kudus. Pivey juga melihat hubungan timbal balik antara Daniel 8 ayat 14, Ibrani 9 ayat 23 hingga 24, dan Imamat 16, dan menyimpulkan bahwa bilik maha kudus di bait suci surgawi perlu disucikan oleh darah Kristus pada hari pendamaian. Akan tetapi, ia percaya bahwa pemulihan bait suci surgawi telah terjadi pada tanggal 22 Oktober 1844, sedangkan Crozier dan teman-temannya menganggap pendamaian sebagai proses yang belum selesai yang telah dimulai pada tanggal tersebut. Pemahaman Crozier inilah yang akhirnya diterima oleh penganut ajaran Advent hari Sabat. Penglihatan-penglihatan awal Ellen Harmon juga menyinggung topik tempat kudus. Pada awal tahun 1845 ia melaporkan sebuah penglihatan di mana pada awal fase kedua dari pelayanan surgawi Kristus, ia melihat Bapa bangkit dari takhta dan dalam kereta perang yang menyala-nyala masuk ke bilik maha kudus di balik tirai dan duduk. Meskipun penglihatannya selaras dengan kesimpulan yang berdasarkan Alkitab dari Crozier yang lainnya, kita harus ingat bahwa dalam ajaran Advent pada waktu itu, ia tidak memiliki keunggulan atau otoritas. Ia pada dasarnya tidak kenal oleh para pakar utama dalam teologi sehubungan dengan pembahasan yang sedang berkembang mengenai tempat kudus. Bagi mereka ia hanyalah seorang gadis berusia 17 tahun yang mengaku memiliki penglihatan di tengah-tengah suara-suara yang saling bertentangan antara para penganut Advent. Pintu tertutup secara harafiah dikuasai oleh banyak orang yang mengaku memiliki karunia karismatik. Terima kasih Bapa, karena Engkau bersedia menuntun pikiran kami saat kami mencari pengetahuan tentang rencana penebusan-Mu yang agung. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.